Baik saja, luar biasa. Jadi kita sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, kita bukan biasa-biasa saja, tapi kita adalah luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya, selamat datang, selamat pagi, selamat beribadah. Bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, very good morning, blessed Sunday, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Inilah sukacita kita setiap kali kita bertemu di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, pada minggu lalu kita belajar tentang community yang mengampuni. Amin. Jadi kita belajar bagaimana kita sebagai community yang berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk mengampuni. Siapa yang paling duluan mengampuni? Jangan tunggu siapa salah, siapa benar, tapi kita mau menjadi community yang mengampuni. Hari ini kita akan belajar satu topik lagi tentang community, yaitu community yang mendorong. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang punya firman, kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah Roh Kudus. Engkau, kami beri ruang, kami beri waktu untuk Engkau intervene, untuk Engkau interrupt dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dan instill dan izinkan firman-Mu masuk, menyerap, dan mengambil bahagian dalam hati, pikiran, jiwa kami. Karena apa yang kami perlukan hari ini Tuhan adalah firman-Mu, karena segala sesuatu di dunia ini akan berlalu. Kerajaan demi kerajaan akan berlalu, kuasa demi kuasa akan berlalu, pengaruh akan berlalu, semuanya akan berlalu, tapi firman-Mu tetap. Oleh itu Tuhan, kami mau berpegang teguh kepada firman-Mu, karena firman-Mu lah yang akan membawa kami kepada kebenaran, yang membebaskan kami, yang membuka mata kami untuk melihat apa yang ada di depan kami. Walaupun keadaan memburuk, keadaan yang tidak baik, tapi kami tahu Tuhan firman-Mu lah suluh, firman-Mu lah terang, firman-Mu lah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mengizinkan suara-suara lain ataupun pikiran-pikiran lain untuk mengganggu kami dalam kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus, ambil tempat. Sementara hamba-Mu berkata-kata di depan ini, Roh Kudus, Engkau berbicara dengan seluas-luasnya, agar setiap pribadi kami akan mendengar dan mendapat. Bila kami pulang keluar dari tempat ini, kami disegarkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan. Kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, dan setiap orang yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan kepada orang kiri kananmu, saya siap mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, kita masih belajar dalam community, ya. Karena community itu sangat powerful, ya. Kita boleh saja baca Alkitab satu orang, kita boleh saja berdoa satu orang, kita boleh saja membaca Alkitab satu orang. Kita saja boleh melakukan hal seorang. Tapi yang akan membuat dia lebih powerful, akan membuat dia lebih indah, lebih menarik adalah apabila kita datang bersama-sama. Amin. Bila kita menyembah Tuhan bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Jadi gereja merupakan salah satu community, one of the best community yang tempat kita belajar. Ya, amin. Ya, community inilah yang Tuhan telah, kenapa community gereja itu adalah community yang terbaik? Karena this is the redeemed community. Inilah community yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Kita tidak sempurna. Ya, community kita tidak sempurna. Tapi di sinilah kita bertumbuh, di sinilah kita melayani bersama-sama. I had the privilege, ataupun saya seperti kita juga kebanyakan di sini berkesempatan melayani Tuhan dari usia yang muda. Jadi saya bertumbuh dalam keluarga Kristen, bukan saja melayani Tuhan sepenuh masa dalam usia yang muda, tapi bertumbuh membesar di dalam community Kristen. Dan itu telah banyak mempengaruhi hidup saya. Ya, sekolah minggu lagi, ya sudah aktif di sekolah minggu, ya, melayani Tuhan, muda-mudi melayani Tuhan, dan sampai hari ini. Dan tidak pernah jemu, dan saya tidak pernah rasa bosan melayani Tuhan. Ya,
one of the best thing you can ever do in your life adalah melayani Tuhan bersama dengan community gereja. Haleluya. Ya, kamu berada di tempat yang betul. Katakan kepada kiri kananmu, you are in the right place. Haleluya. In case kamu confused kan, saya di community yang betul kan ini ataupun di community yang salah ini. But saya mau teguhkan Anda hari ini, Anda berada di community yang betul. Amen. Saya tidak katakan gereja yang lain itu bukan community, bukan, no talking about that. As long as you are in the community yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang taat dan mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, you are in the right community. Amen. Yes, that's what I mean. Now, big idea ataupun ide besar yang ingin saya kongsikan hari ini adalah inilah ya, community wujud ataupun the existence of community adalah untuk membentuk dan membangun kepribadian saya. Akhirnya is about personal. Ya. But dia bermula daripada community, right? Dan ianya menjadi tempat yang selamat, a secure place. Tempat yang selamat untuk saya apa? Bertumbuh. Tempat saya untuk mengenal diri saya di dalam Kristus. Tempat di mana saya mengenal siapa Tuhan yang saya sembah. Dan tempat di mana saya akan mencapai tujuan hidup saya. Mengapa saya harus dilahirkan di bumi ini. So, it is the community. Amen. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita harus buat. Tapi community yang betul itu akan tunjukkan kepada kita. Hey, you have something to offer. Hey, kamu ada sesuatu yang besar dalam diri kamu. Dan orang ini akan sadar, oh ya juga. Dan saya banyak melihat ini hari ini. Saya banyak menemukan panggilan-panggilan dan di dalam kehidupan anak-anak muda. Ya, di DMC sejak begitu ramai. Ya. Haleluya. Haleluya. Saya ingin mau melihat anak-anak muda ya, melakukan apa yang saya buat. Berkhotbah, melayani Tuhan sepenuh masa, bahkan overtime, melakukan lebih dari apa yang saya lakukan lagi. Amin. Jadi siap-siaplah kamu, saya akan cari kamu. Haleluya. Seperti Tuhan Yesus mencari kita. Nah, big idea community ini sangat powerful. Ya, kadang-kadang kita lost, kadang-kadang kita tidak tahu arah, karena kita detach, karena kita mengasingkan diri kita dari community, sehingga kita tidak tahu arah kita. If you want to know your destination, if you want to know your destiny in God, kalau kita mau kenal destiny kita, panggilan Tuhan, dan kita mau bertumbuh dan mengenal siapa Tuhan kita yang sebenarnya adalah, you have to be in the right community. Amin. Haleluya. Nah, saya ingin mulakan dengan satu cerita tentang The Claypot Church. Pernah dengar The Claypot Church? Ataupun gereja Tembikar, ataupun gereja Tanah Liat lah. Lebih kurang lah kan? Ya, boleh paham ah? Seorang hamba Tuhan yang bernama Tom Smith. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dan dia adalah anak muda yang begitu gairah, yang begitu bersemangat. Yang dipakai Tuhan dengan luar biasa di South Africa. Afrika Selatan. Ya. Dan dia melayani di Johannesburg. Ya, di ibu negeri ya, South Africa. Dan dia pakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi seorang senior pastor gereja besar di South Africa. Dia melayani dengan sepenuh masa. Sampai satu waktu dia kekeringan, dia burn out. Dia burn out ataupun dia penat, letih karena tuntutan pelayanan yang begitu tinggi sekali. Sehingga dia kaca dengan istrinya, we need to do something. So, untuk pendekkan cerita, mereka buat keputusan untuk ambil sabbatical. Dan mereka jual semua apa yang mereka ada dan mereka pergi sabbatical di Amerika. Dan karena tujuan mereka sabbatical adalah mereka mau mencari rancangan Tuhan. What next? Apa yang seterusnya? Jadi Tom Smith mengambil waktu bersama di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dan dia mulai mendengar Tuhan berbicara tentang satu hal yang baru. Dan Tuhan memberikan dia satu penglihatan tentang Claypot, tentang tembikar, tentang tanah liat ataupun bejana.
Dan dia kembali ke South Africa. Dia kumpulkan teman-temannya dan mereka mulai berdoa. Tuhan tunjukkan hal yang sama tentang Klepot Church. Apakah arti ini gereja Klepot? Ataupun gereja Tembikar? Tidak pernah dengar. Dan Tuhan tunjukkan firman di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Di mana Paulus berbicara tentang kita ini adalah seperti bejana tanah liat. Ya. Nah, apa yang terjadi dan di situ untuk pendekkan cerita, Pastor Tom Smith mendapat satu ide yang baru dan dia memulakan satu gereja, satu community yang kecil. Dan dia namakan gereja itu adalah The Klepot Church. Apa yang mereka buat di dalam gereja Klepot ini adalah, saudara, satu hal yang luar biasa. Dan banyak cerita tentang Klepot Church ini, saudara. Ini menjadi satu community bukan yang menjadi community yang besar, tapi mereka knit together. Ataupun mereka menjadi community yang kuat, mereka menjadi community satu community yang dekat, rapat, dan mereka melakukan hal yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Dan di sini saya dapat simpulkan sedikit daripada pengajaran daripada gereja Klepot Church ataupun implikasi yang apa yang dia telah buat. Sebelum itu, setelah Pastor Tom Smith memulakan gereja ini, dia membuat satu acara yang seperti prophetic act. Waktu mereka sudah berkumpul seperti ini, dia ambil pot ataupun tembikar ini di depan semua orang. Dan dia pecahkan itu. Dan dia katakan, hidup kita adalah seperti ini. We were once sempurna seperti Klepot ini, tetapi oleh karena dosa kita menjadi hancur. We become broken. Dan dia saran kepada semua jemaat, come forward, mengambil satu sebis ataupun serpihan daripada Klepot tersebut untuk mereka bawa pulang ke rumah. Itu memberi satu simbolik bahwa they are part of the broken community. Dan dia katakan, apabila kamu pulang nanti kamu tulis apa yang menjadi impian kamu di cebisan Klepot tadi. Jadi mereka pulang, mereka bawa, dan minggu depannya mereka bawa kembali. Dan Pastor Tom Smith dan komite yang lain coba reassemble ataupun cantumkan kembali, gamkan kembali. Dan apa yang terjadi, mereka boleh gam, karena semua orang membawa. Mereka boleh gam, tetapi tidak sudah sempurna seperti semula. Ada lubang-lubang, walaupun sudah di-glue, walaupun sudah dicantum, masih ada ruang-ruang kosong. Dan akhirnya Pastor Tom membuat satu lilin di dalam pot itu. Dan daripada cahaya lilin itu akan keluar cahaya-cahaya yang menerangi. Dan Pastor Tom memberikan penjelasan betapa begitulah kehidupan kita, walaupun in our brokenness, cahaya Kristus keluar melalui kita. Haleluya. Nah, jadi ada beberapa pengajaran yang saya ambil daripada cerita ini. Pertama, pengajaran Pastor Tom Smith pada waktu dia katakan begini, plug in, kita harus plug in kepada Tuhan setiap hari melalui doa kita, melalui bacaan firman Tuhan kita, melalui aktiviti rohani kita yang lain. Itu penting, seperti puasa dan sebagainya. Ya. Exercise rohani yang lain. Saya tidak perlu jelaskan ini karena kamu paham. Hal yang kedua interesting yang mereka lakukan di gereja community ataupun Klepot Church ini adalah breaking bread. Mereka adakan breaking bread ataupun breaking bread itu adalah pertemuan seperti cell group kita. Kita punya 1 kali seminggu kan? Mereka punya 3 kali 1 minggu. Luar biasa. Dan mereka lakukan itu bukan hanya di kalangan mereka sendiri, tapi mereka jemput orang-orang yang belum percaya. Mereka breaking bread together. 3 kali seminggu, very high commitment. Dan satu lagi yang sangat interesting dalam gereja ini, dia katakan, dia selalu berkata, never ask, don't ask, jangan tanya apa karunia rohani saya, don't ask what is my spiritual gift. Tetapi, how can I become a gift to the community? Bagaimana saya boleh menjadi berkat kepada community itu? Jadi cerita itu, pengajaran ini
selalu diberikan kepada jemaatnya dan mereka tangkap. Karena kadang-kadang kita mau bertanya, apa yang saya boleh buat? Saya tidak pandai menyanyi seperti Brother Tama. Saya tidak pandai main musik seperti Brian. Saya tidak pernah main bass seperti Robert. By the way, welcome Brother Kirel, ya, welcome. So good to have you. Brother Kirel adalah no stranger to us. Dia adalah jemaat di sini dan pernah melayani juga sepenuh masa. Dan kita utus dia untuk kawin sekejap dan balik lagi. Kita tunggu dia bawa dia punya istri. Welcome home, Kirel. Pak Tang rindu dengan kamu tuh. Ya. Nanti kamu belanja Pak Tang di Village Coffee. Ya. Pak Tang masih ingat Kirel kan? Masih ingat ya? Dia pulang, dia dibesarkan di sini, dia melayani di sini, dia dibentuk di sini melalui pemuridan Truth, ya, dan dia melayani Tuhan sepenuh masa dan ada panggilan untuk ke marketplace. Dia sekarang adalah seorang medical officer, ya, puji Tuhan, ya. Kirel melayani di Putrajaya Hospital. Welcome home. Nah, kita harus mulai bertanya ini dan saya mau challenge kita juga menggunakan ini sangat very very powerful. Jangan kita tanya apa spiritual gift saya. Nah, by the way, church is the best place. Gereja adalah tempat terbaik untuk kita mengenal pasti karunia rohani kita. Amin. Kita harus menjadi proaktif. Saya tahu banyak di antara kita di sini, ramai semua di antara kita sini talented. Kalau bukan talentmu di musik, mungkin di menari, ya. Menari bukan untuk perempuan saja ya, by the way. Sebenarnya saya mau menari tapi tidak dibenarkan. Hadasa tidak benarkan saya menari. Tidak layak. Saya mau beritahu kepada mereka sebenarnya saya adalah seorang penari waktu di sekolah dulu. Mau tahu tengok saya menari? Saya penari sekolah dulu, ha? Saya tahu kenapa mereka tidak suruh saya ikut hadasa, karena mereka tidak mau saya outshine mereka. Yang keempat adalah mereka didorong untuk membangunkan persahabatan bukan saja di kalangan mereka sendiri, tetapi membangunkan persahabatan kepada orang-orang lain, orang-orang yang berbeda daripada mereka. Senang saja kita membina persahabatan di kalangan kita sendiri kan? Sebangsa kita, sebahasa kita, ya, sewarna kulit kita. Tapi bagaimana kalau challenge-nya adalah bagaimana boleh kita membina persahabatan. Kalau kita lakukan ini setiap hari, wow, luar biasa saudara. Baru-baru ini kami ada satu planning session. Dan saya diberi masa untuk kongsi tentang gereja jemaat bahasa Malaysia. Satu hal yang saya kongsikan dan saya sangat bangga adalah kita ini adalah really multi-ethnic and multinational church. Amin. Haleluya. Kita adalah satu Malaysia. Bukan saja satu Malaysia, satu dunia. Ya, amin. Ada orang Amerika, ada orang Korea, ada orang Indonesia, ada orang Malaysia, ada orang mana-mana ada di sini. Amin, saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, marilah kita membinakan persahabatan dengan orang lain. Ya, it is inconvenient, tetapi we are challenged to do that. Yang kelima adalah membangunkan mentality hamba. Ya, mentality hamba. Yang mau melayani dan siap melayani. Hamba adalah dia tidak ada hak lagi. Kalau bila-bila master dia, ya, suruh dia, Tuhan dia suruh, bangun, dia tetap bangun. Pergi, dia akan pergi. Ya, kita ada polis di sini, kita ada askar di sini. Kamu paham itu kan? Siap melayani. Yes. Ya. Saya sangat bangga dengan jemaat UMC karena kita siap melayani Tuhan. Kita tidak pernah ketandusan pemusik, kita tidak pernah ketandusan orang melayani. Haleluya. Karena saya dengan teman-teman pastor-pastor yang lain, mereka selalu katakan, ya, salah satu challenge mereka adalah tidak ada pemusik di gereja mereka, tidak ada worship team di gereja mereka. Ya, mereka rindu ada penari-penari yang seperti ini. Ya. Dan kadang-kadang saya lihat pastor dia sendiri lagi main musik. Kadang-kadang saya bergurau, saya katakan saya sudah rindu mau main musik, tapi saya tidak dibenarkan juga main musik di sini. Karena dulu saya adalah pemain musik juga. Ya, saya worship leader juga. Ya. Haleluya.
what I'm trying to say is this. Marilah kita terus kembangkan mentality hamba ini. Haleluya. I'm here to serve. I am here to serve. Dan finally dia katakan membangunkan healthy rhythm ataupun membangunkan rhythm ini adalah rentak ya. Membangunkan rentak yang sehat. Itu berbicara tentang masa, penggunaan masa kita. Ya melayani juga, kerja juga, tapi kita perlu ada sabat. Kita perlu ada rest. Kita perlu ada time dengan family. Amen. Karena dia berbicara tentang dirinya. Karena kalau dia tidak mengambil sabat beberapa tahun, walaupun dia adalah seorang misinya pastor mega church yang sangat terkenal, yang sangat besar. Kalau dia tidak mengambil masa untuk sabat, mungkin dia akan sudah hancur. Nah, ini satu pengajaran yang sangat luar biasa dan saya sangat diberkati dengan cerita ini. Nah, hari ini sudah ini bukan yang utama yang saya kongsikan. Mari kita baca bersama-sama dalam Ibrani 10:24 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita saling memperhatikan satu sama lain untuk menimbulkan kasih dan perbuatan yang baik. Jangan berhenti daripada berhimpun seperti yang dilakukan oleh sesetengah orang. Sehatlah sesama sendiri, terutamanya setelah kamu sadar hari Tuhan itu kian hampir. Ya tadi Brother Tama pujian mengatakan bahwa kita di akhir zaman. Yes, we are at the end of the end times. Kalau kita lihat mockery ataupun penghinaan kepada gereja Tuhan, kepada iman kekristenan itu semakin meningkat. Kan itu sudah dinubuat dalam Alkitab. Ya, saya nasihatkan kita tidak perlu marah, oh kenapa begini, tidak. Kita perlu berdoa. Kita perlu siapkan diri kita. Kita perlu siapkan community kita. Kita tambahkan pengetahuan kita tentang firman Tuhan supaya kita tahu apa yang mereka buat itu salah dan sebagainya. Ya, menyedihkan juga kan dalam arena luar yang terbesar di dunia ya, Olimpik seperti ini. Terjadi hal-hal yang seperti ini. It's clearly, sudah begitu jelas kita berada di akhir zaman. Tapi sebagai community, mungkin kita community yang kecil tapi pengaruh kita akan besar. Nah, kita akan lihat beberapa perkara yang saya kongsikan hari ini saudara. Sebelum itu saya ingin memulakan dengan satu naratif yang salah ataupun wrong narrative. Ya, tentang keadaan kita hari ini. Ataupun community yang menuntut supaya mereka sentiasa dipenuhi ataupun ya, yang dikatakan karena kita semua dipengaruhi oleh budaya consumer. Kita semua dipengaruhi oleh budaya consumer. Jadi karena dipengaruhi oleh budaya consumer, dia datang gereja pun dia jadi consumer juga. Oke, pastor, saya mau dengar firman Tuhan, terima. Ya, that's good. Kita perlu itu semua, amen. Saya perlu terima juga. Saya perlu mendengar firman Tuhan, saya memerlukan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, sesuatu yang ilahi. Tapi jangan berhenti di situ saudara. Another part is so important is adalah giving life. The giving part, yang melayani. Nah, pandangan yang salah tentang community itu adalah, community itu ya serve me. Ya, seperti kita juga hari ini kebanyakan. Itu sebabnya banyak gereja-gereja hire worship leader yang terkenal, bahkan mereka kompromi dengan latar belakang penyanyi-penyanyi tersebut, ya artis-artis tersebut, walaupun dia kadang-kadang bukan percaya Tuhan, tapi mereka panggil karena dia terkenal, karena to make everybody feel good. Wah, ini penyanyi luar biasa, ya. Ataupun banyak khotbah-khotbah hari ini yang banyak berkisar tentang feel good sermon ataupun feel good theology yang dikatakan what do you call it, prosperity gospel ataupun teologi kemakmuran, pengajar doktrin kemakmuran. Ya, memang Alkitab berbicara tentang kemakmuran, memang Alkitab mengajar tentang kita untuk berhasil dan berjaya, tetapi perlu ada keseimbangannya. Amin, saudara. Karena apa? Itu untuk untuk memenuhi keperluan jemaat yang mau saya, untuk memenuhi kehendak saya. Ya, kalau dia datang ke gereja ini, oh itu tidak memenuhi kehendak saya, ini tidak bagus. Hari ini ikon tidak begitu sejuk. Pastor Edi sudah berpeluh-peluh. Minggu depan tidak mau datang lagi.
Oh hari ini Pak Robert tidak senyum dengan saya. Sambutan para tetamu tidak baik hari ini. Nah, banyak yang membuat kita karena kita mau memenuhi keinginan kita. Kalau kita melihat satu masalah, kita harus offer, what can I do? Ya. Karena satu hal yang tidak pernah dipenuhi adalah kehendak manusia. Betul? Human beings, we can never be satisfied. Nah itu pandangan yang salah. Nah kita lihat sudah pandangan yang betul. The community shape my life. Tadi pandangan yang salah adalah community serve me, serve my need. Ya. Tapi pandangan yang betul tentang community adalah community yang membentuk saya. Amin. Haleluya. Community wujud untuk membentuk dan membangun kepribadian saya. Ianya menjadi tempat yang selamat untuk saya bertumbuh. Menjadi tempat untuk saya tempat saya menangis, tempat saya menjadi real. Tempat saya untuk saya mengadu, tempat saya untuk saya bersama. Ya. Of course, tempat untuk kita belajar tentang siapa Tuhan yang benar. Tempat kita mencapai tujuan hidup kita. Itu sebabnya saya mendorong Anda untuk sign up for truth. Pemuridan truth. Karena banyak anak-anak muda hari ini, kebanyakan mereka yang sudah melayani Tuhan sepenuh masa, banyak yang sudah melayani, banyak yang sudah belajar di sekolah Alkitab hari ini, karena mereka bermula di pemuridan truth. Amin. Haleluya. Nah ini adalah the right narrative, the correct narrative. Nah ada 3 perkara yang saya ingin kongsikan hari ini tentang community. Pertama adalah community yang mengingatkan kita tentang identity saya dalam Kristus. Haleluya. Biarlah community ini selalu memperingatkan kita tentang siapa saya sebenarnya. Sehingga kita berkata, I know I'm loved. I know who I am. Saya tahu saya disayang Tuhan. Saya tahu saya diampuni. Saya tahu saya dikuduskan. Saya tahu saya ditentukan untuk kehidupan kekal. I know who I am. I am loved. I am forgiven. I am cleansed by the blood of Jesus Christ. I know I'm destined for eternity. Haleluya. Itulah identiti kita, saudara. Dan ini firman Tuhan. Saya ingin kongsikan. Yang sebelum itu, ini satu kalimat yang sangat baik, ya. Dia katakan begini, holy yet broken. Broken yet holy. Broken yet able to carry the presence and the power of Christ. Wow. Saya coba terjemahkan dia seperti inilah. Kudus tapi retak. Retak tapi kudus, ataupun tetap kudus. Retak tetapi boleh membawa hadirat dan kuasa Tuhan. Haleluya saudara, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Isn't it powerful? We are broken people. We are living in a broken world. Yeah, but we are made holy by our living God. Haleluya saudara. Jadi jangan kita fokus kepada keterbatasan kita. Mari kita belajar fokus kepada Allah yang sempurna. Karena Dia yang menguduskan kita, saudara. Karena kekudusan kita has nothing to do with what I can do. Kekudusan Anda tidak nothing to do with how much you can do. Karena it is all about God. Ini ayat yang terbaik untuk menjelaskan hal ini, saudara. Roma 3 ayat yang ke-23 sampai 24 berkata, karena semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. We all fall short of His glory because of sin. Namun demikian, this is very powerful. Dia katakan namun demikian. The story is not end yet. Cerita itu tidak berhenti. Namun demikian, dengan kasih kurnia Allah, by His grace, dan yang dikurniakannya dengan rela, manusia dapat diperbenarkan. We are made righteous.
Kita dijadikan kudus, kita dibenarkan. We are justified by faith. Melalui apa? Melalui penebusan siapa? Melalui penebusan Yesus Kristus. Nah, pegang ayat ini sangat penting bagi kita saudara. Ini teologi yang betul. Ini doktrin yang betul. Ya, bahwa once we were lost. Once we were blind. But now I can see. Amen. Dulu saya hancur, tapi saya dikuduskan. I'm broken, yet holy. I'm holy and yet broken. Supaya kuasa kasih Tuhan itu bekerja melalui saya. Ada satu lagu, boleh saya minta pemusik untuk bantu saya sekejap? I love this song. Ini adalah satu hymn, ataupun satu kidung agung yang sangat luar biasa. Dan inilah yang menyatakan identiti kita di dalam Tuhan. Can we all sing this together? Yeah, this is powerful song. Yeah, Blessed Assurance. Sorry for the wrong era di sini. Blessed, bukan blesses. Blessed Assurance. Why don't we all stand? Ini adalah identiti kita. Sing these songs dengan menghayati setiap liriknya. Karena these songs is about you, about what God have done to you. Dan inilah identiti kita. And as we sing this together, we are affirming. Kita meneguhkan siapa identiti kita dalam Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heirs of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Let us sing together. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Amen. Praising my Savior all the day long. Let us sing the bahasa. Aku berbahagia, yakin teguh, haleluya. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari kita sama-sama. Aku bernyanyi bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Chorus, this is my song, this is my story, yes Lord, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior, praising my Savior all the day long. One more time, praising my Savior, oh God, praising my Savior all
all the day long. Mereka tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Please be seated. Please be seated. Haleluya. Thank you Brother Tama. What a wonderful acclamation kan. What a wonderful declaration tentang who we are in God. Haleluya. Haleluya. Now, itu adalah community yang pertama. Community yang memperingatkan kita tentang identiti kita. So, whenever you sing these songs, go back, I encourage you to sing these songs. Put in your car, it will bless your heart. Kita hanya nyanyi first stanza dan chorus. Ada lagi yang stanza yang lain. Wonderful, wonderful hymns. To remind us, to ingatkan kita tentang who we are in God. And what God did for us. Apa yang Tuhan telah lakukan. Nah kedua, community yang kedua adalah community yang menunjukkan potensi saya. Betapa kita ini ada potensi yang luar biasa. So community ini bukanlah community yang menekan kita. Ini adalah bukanlah community yang mengatakan, oh Pastor Edi saja boleh berkhotbah. Oh Brother Tama saja boleh main musik. No. Tapi community inilah yang akan menunjukkan, menyatakan kepada kita, hey, you can do something. Hey, there is something in you. Yang kamu belum potensi, yang kamu belum kenal. Yang kamu belum pasti, yang kamu belum temukan. Do you know that you are created in the image of God? Kita diciptakan dengan gambar dan the likeness of God. Berarti there is something great in every one of us. Amen. So tidak ada alasan, tidak kita boleh katakan, oh saya tidak boleh karena saya begini. Saya tidak ada ini dan tidak ada itu. Ingat tadi, don't ask what is my spiritual gift. But instead, ask how can I be a gift to the community. Kalau ini kita ubah mindset kita saudara, wow, ini luar biasa. Kita harus keluar, we do away with consumer mentality. Saya mau diberkati saja. Ya, saya mau diberkati. Jangan kita menjadi seperti the Dead Sea. Apa the Dead Sea? Laut mati. Terima sehingga dia menjadi begitu masin garam dan tidak ada kehidupan yang boleh hidup di dalam Dead Sea. Karena dia terima saja. Tapi mari kita menjadi laut yang mana? Yang hidup. Ya. The Jordan River. Yang terima. Sorry Jordan. Galilee. Ya. Yang terima dan pada masa yang sama dia menyalurkan. Kita terima dari Tuhan, kita terima something yang daripada Tuhan melalui community ini. Pada masa yang sama kita menyalurkan. Haleluya saudara. Pada akan datang ini akan banyak kerja, akan banyak pelayanan yang saya mau cadangkan dan saya akan dorong gereja untuk terlibat sama. Ya, untuk kita sama-sama keluar untuk melayani Tuhan kita. Amin saudara. Haleluya. Nah, community yang kedua adalah community yang menunjukkan potensi saya. Sehingga kita boleh berkatakan, saya tahu saya boleh melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini yang menjadi moto kita sebagai community yang ditebus dengan darah Tuhan Yesus. We can do great things. Yesus telah berjanji, dia katakan, apabila saya pergi nanti, you can do greater thing than I. Amin. Kita boleh melakukan itu saudara. Community ini yang Tuhan percayakan. Minggu lalu saya berbicara tentang Tuhan memberikan kita, dia mempercayakan kita pelayanan rekonsiliasi. Dia mempercayakan kita kepada kita pelayanan perdamaian. Kitalah yang dipercayakan Tuhan untuk mendamaikan orang. Not the politicians. Ya. Bukan kerajaan. Bukan PBB. Siapa? We. Saya. Kitalah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk pelayanan perdamaian. Nah, kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. 2 Petrus 1:4 berkata, Allah telah menganugerahi kita janji yang apa? Yang besar. Wow, kalau janji yang besar itu memang besar. Bukan besar lagi tapi dan berharga. Melaluinya kamu akan mengambil bahagian dalam sifat keilahian Allah. Setelah menjauhi kebinasaan akibat hawa nafsu di dunia. Dalam bahasa Inggris dia katakan mengambil particle of divine nature. Wow. Firman Tuhan ini
memperingatkan kita bahwa kita diciptakan dengan segambar dan seturut gambar Allah. We are the partakers of the divine nature. Divine nature ada dalam kita, ilahi, keilahian. Itu sebabnya kita bukan orang yang biasa-biasa. Betul? Why I'm saying this is because this bukan hanya untuk buat kita senang. Oh, wah saya luar biasa. No, karena kita mengambil bahagian di dalam sifat keilahian Allah. Amin, saudara. Bahwa you are ilahi, kita adalah ilahi. Amin. Amin. Tidak begitu confident ya, tidak begitu. Macam mana saya ini ya. Remember you are broken yet holy. Because God have given you the divine nature. Melalui Kristus Yesus. Kalau tidak, saudara, kalau kita tidak percaya ini, kenapa kita harus ambil perjamuan kurus? We are partaking the divine nature of God. Dan Holy Communion itu adalah remind kita, memperingatkan kita that we are to partake the divine nature. Ada satu ayat lagi, ayat Roma 15:14 berkata, karena sekarang aku yakin. Keyakinan itu harus ada. Aku yakin tentangmu saudara-saudaraku bahwa kamu juga penuh dengan apa? Kebaikan dan pengetahuan serta dapat saling mengasihi. Bahwa di dalam setiap kita ini ada potensi yang besar. Potensi yang besar karena Tuhan sudah berjanji, janji yang besar dan berharga katanya. Dan kita mengambil bahagian di dalam keilahian Allah. Yang Paulus mengatakan bahwa Paulus begitu yakin dengan jemaat Tuhan pada waktu itu. Dia katakan bahwa kamu juga penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan. Wow, kalau kita penuh dengan kebaikan berarti kebaikan itu melimpah-limpah. Bayangkan kita berjalan saudara, keluar kebaikan dari sini. Boleh bayangkan? Begitulah dia kira-kira penuh. Kalau cukup-cukup, itu cukup-cukup saja, dia tidak akan melimpah. Tapi penuh saudara, dia melimpah-limpah. Amin saudara. Kita keluar, kita singgung sedikit, keluar kebaikan. Kita singgung sedikit, keluar pengampunan. Kita singgung sedikit, keluar kasih. I'm trying to illustrate as simple as possible. That's what it is. Paulus katakan the aroma of Christ. Apa aroma? Wangi-wangian Kristus itu. Kita jalan, bukan hanya orang cium kita punya perfume. Tapi mereka cium aroma of Christ di dalam kita saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Nah yang seterusnya saudara dan saudara yang saya kasih dalam Ibrani. Ya ayat key verse kita tadi dalam Ibrani. Ya 10, 24, 25. Marilah kita saling memperhatikan ataupun marilah kita saling perhatikan satu sama lain untuk menimbulkan kasih dan perbuatan baik. Ayat ini luar biasa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yang katakan to provoke, ada terjemahan mengatakan provoke each other to love and do good or good deeds, ataupun to spur one another. Saya suka dengan terjemahan provoke ini. Ya, provoke ini ada positive connotation dan negative connotation, kan? Tapi provoke is a very strong word. Ya. Nah, dalam terjemahan aslinya itu berbicara tentang merangsangkan ataupun ayat dia sudah gunakan di sini, EVB sudah cantik menggunakan perkataan di sini, menimbulkan. Maka saudara, hidup kita ini, community kita ini provoke each other. We provoke each other to do good, to love each other. Bukan to provoke to fight. Kamu tahu dunia hari ini to provoke us to fight. Dia tidak baik, dia tidak baik. Jadi community kita menjadi community yang bukan bercakap tentang orang lain. Bukan gosip-gosip orang lain. Ya, tapi kita provoke each other to do good. Tanya orang kita, when was the last time you did good to your friend? Coba kita bertanya, bila masa terakhir kamu buat baik dengan orang jiran kamu? Bila masa terakhir kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Bila masa terakhir kamu melakukan kebaikan kepada orang lain? There is a lot of opportunity kan? Kita buat baik, keluar saja kita nanti dari tempat ini. Bahkan di tempat ini pun kita boleh melakukan perkara yang baik. Amin saudara. Marilah kita menjadi community yang provoke ataupun merangsangkan satu sama lain. Come on, let's do good. Let's do something.
Mari kita menggalakkan semua orang. Mari kita mendorong semua orang untuk melakukan kebaikan. Dan dia teruskan di sini, jangan berhenti daripada berhimpun. Nah, kuncinya adalah waktu kita tidak berhenti berkumpul. Karena disitulah, that's how we draw strength. Disitulah kita mendapat kekuatan. Disitulah kita mendapat dorongan daripada community kita. Ya, untuk melakukan kebaikan. Nasihatilah sesama sendiri. Terutamanya setelah kamu sadar hari Tuhan itu kian hampir. Yang terakhir, community yang peduli dan tidak menghakimi. Haleluya. When I see some of these pictures, I love these pictures. Ya, it represent all of us as a community yang peduli dan tidak menghakimi. Amin. Saya belajar satu hal, saudara, dalam pelayanan saya kebelakangan ini, terutamanya when I come and join the UMC. Saya mengubah filosofi pelayanan saya daripada believe to belong. Dulu selalunya adalah saya selalu mengutamakan believe itu dulu. You have to believe, you have to be baptized, you have to terima Tuhan dulu baru kau masuk community saya. Tapi itu bukan Yesus punya philosophy of ministry. Yesus punya filosofi adalah belong. Ya, amin. Sebelum kau dibaptis, sebelum kau waktu engkau dalam keadaan engkau sakit, dalam keadaan engkau tenat, dalam keadaan engkau jahat, dalam keadaan engkau buruk, dalam keadaan engkau orang tidak perhatikan, justru itulah Tuhan menerima engkau, saudara. Amin. Kalau kita lihat, kalau saya bahas kembali pengalaman melayani di DMC waktu kita banyak student dari Masterwell, ya. Kalau saya khotbah kadang-kadang waktu tengah-tengah saya khotbah, ada 2-3 orang 5 orang akan keluar. Kamu tahu keluar kenapa? Mereka tidak tahan karena mereka mau merokok. Mereka cepat-cepat keluar merokok. Keluar dan balik. Dan manajemen, kepimpinan DMC tanya saya, Pastor, gawai senyum-senyum di sana. Gawai. Puji Tuhan, haleluya. Pastor, mereka nampak dalam CCTV ini orang kamu merokok di dalam kosan DMC. Wah, saya sebagai pastor bagaimana nih? Saya ajar. Tapi Tuhan tegur saya. Accept them as who they are. Accept them as who they are. I remember I was journey with Gawai. Gawai, you don't mind? Saya journey dengan dia. Habis kebaktian saya peluk dia begini. Saya tanya berapa kotak sudah merokok minggu ini. Kau katakan, puji Tuhan pastor. Tidak habis sudah 1 kotak. Oh puji Tuhan. Minggu depan lagi, try kurangkan lagi ya. Minggu depan lagi dia tidak sabar-sabar jumpa saya. Pastor, 2 batang saya rokok minggu ini. Wah luar biasa kan. See how God works. The moment we accept Him as who He is. Sehingga di dalam pengumuman gereja kita akan umumkan. Kalau kamu mau keluar untuk merokok, keluar pelan-pelan. Tapi jangan merokok di dalam kawasan DMC, di luar. Tidak ada CCTV di sana. And we do it out of love. Because we want to accept that. The moment we say, you cannot come to church because you merokok, that's it. You will lose them. So I learned this. Kita belajar dan saya belajar, saya ditegur oleh Tuhan untuk menjadi community yang peduli. Kalau tidak, kita akan tidak jumpa Gawai hari ini. Mungkin dia sudah di dunia sana, kita tidak tahu Gawai. Tapi because we journey, is a classical example. Somebody that we journey with them. Yesus, kalau kita lihat Yesus, He spends most of His time with the sinners. Once in a while, sekali-sekala dia pergi sinagog untuk berkhotbah di sana. Tapi most of the time dia di Danau Galilea berkhotbah kepada nelayan. Dia pergi ke pasar-pasar. Dia pergi ke where the people. Ya, we have to accept each other. Marilah kita jadi community yang saling menerima. Karena I grow up in the church, I know this, I understand this.
Kadang-kadang orang datang ke gereja, kita pusing, kita tengok dia. Karena baju dia bertatu-tatu dan anting-anting apa semua dia. Semua mata orang tengok dia. Bayangkan saudara, Anda datang ke gereja, mau menyembah Tuhan, mau melayani Tuhan, mau menyembah Tuhan. Sudah karena 2-3 bulan sudah tidak datang ke gereja. Mungkin sudah 1 tahun tidak datang ke gereja. Datang ke gereja, semua orang pusing melihat Anda. Dengan mata yang jeling seperti itu saudara. Do you think that you want to go to church the next Sunday? Come on church. Amen. Do you think orang ini akan mau datang ke gereja lagi? Dia tidak akan sabar-sabar untuk habiskan kebaktian. Dia akan mau pulang dan terus pulang dan tidak akan datang lagi. Seumur hidupnya. We are not perfect. We are broken people. Amen. But yet we are holy. We are being holy by God. Mari kita katakan, saya tahu saya tidak dihakimi, saya tidak dikecam karena kesalahan, kesilapan saya. Sometimes we make honest mistake. Ataupun genuine mistake. Ataupun terrible mistake. Kesalahan yang kadang-kadang sengaja ataupun yang tersengaja. Tapi marilah kita menjadi community yang merangkul saudara. Amen. We accept each other as God accepted us. We are broken and yet loved by God. Kita hancur. Karena dari kehancuran kita lah Tuhan memakai kita, guna kita. Saya selalu gunakan contoh Gawai. Ya, karena I journey with him. I saw when he was mula-mula dia datang. Jalan pun tidak karuan. Kurus. Kecil, dia di kalangan orang, ya. Tapi haleluya, puji Tuhan, dia melayani Tuhan, haleluya hari ini. Dia di belakang kamera, saudara. Amen. I have many story of people like him. Ya, puji Tuhan. Saudara dan saudara yang saya kasih. Kolose 3 ayat 16 berkata, biarlah sabda Kristus menetap dalam dirimu dengan segala kekayaan dan kebijaksanaannya. Ajar dan nasihatilah satu sama lain dengan apa? Mazmur, lagu pujian, nyanyian rohani, serta nyanyikanlah lagu rohani dengan rasa syukur kepada Allah dalam hatimu. Luar biasa saudara, kalau kita saling menasihati, saling menegur di antara satu sama lain saudara dengan apa? Dengan mazmur, dengan lagu pujian dan nyanyian. Wow, itu luar biasa. Mesti orang itu akan jatuh cinta dengan Tuhan saudara. Amin. Tapi biasanya kita kadang-kadang kita menegur orang dengan bentak-bentak, dengan marah, dengan yang ya. Tapi Tuhan sudah menyatakan kepada kita, how do we ajar, how do we menasihati each other? Dengan apa, Mas? Tanpa kita mengurangi firman Tuhan itu. Kalau salah tetap salah, tapi dengan mazmur. Dengan apa? Dengan puji-pujian. Macam mana orang menasihati dengan puji-pujian ya? Lagu pujian, very spesifik dengan lagu pujian. Psalms, songs. Wow, ini luar biasa kan? Dengan nyanyian rohani. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Melalui lagu-lagu kebenaran firman Tuhan itu melayani kita, itu mengingatkan kita siapa kita. Serta nyanyikan lagu rohani dengan apa? Dengan rasa syukur kepada Allah dalam hatimu. Ini luar biasa. Konteksnya adalah ajar dan menasihati. Kita dengan Psalms, songs. Bagaimana kita lakukan itu? Yes, we can. 1 Tesalonika 4:14 berkata, saudara-saudaraku, kami menyeru kepadamu, ya, kami menyeru kamu, berilah amaran kepada orang yang melanggar peraturan, tetapkanlah hati orang yang takut, tolong orang yang lemah dan bersabar terhadap semua orang. Wow. Kita harus menjadi community yang firm. Kita tidak boleh menjadi community yang ini pun boleh, itu pun boleh. Kita tidak boleh menjadi community yang tidak ada ketegasan di dalam firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Yes, it is wrong. Yes, tapi kita harus memberi amaran, admonition ataupun warning. Ya, warning. Kita warning. Kalau ada teman-teman kita yang sudah melanggar firman Tuhan, beri warning kepada mereka, ingatkan mereka. Hey friend, I think you're gone too far. Hey friend, saya rasa pergaulan kamu itu tidak sehat lah. Beri teguran kepada mereka.
Bawa mereka kembali kepada community yang menolong dan mendorong mereka. Ya, tetapkan hati, affirm them. Ya, orang yang takut. Karena orang takut ini kadang-kadang perlu dorongan. Amin. Ya, perlu dorongan. Dan tolong orang yang lemah. Apabila kita menolong orang yang lemah, inilah kekuatan kita. Ya, dan bersabarlah kepada orang. Now, saya akan akhiri dengan kisah ini. John Wesley adalah pengasas kepada Methodist ataupun Methodism. Dan kita berada di gereja Methodist kan hari ini. Dan ini saya membuat perbandingan di antara George Whitefield ataupun George Whitefield dengan John Wesley. Mereka dipanggil Tuhan, diangkat Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa pada era yang sama pada abad ke-18. Ya, dan George Whitefield adalah lebih duluan daripada John Wesley. Dan George Whitefield adalah yang lebih terkenal karena he's known for his preaching. Ya, George Whitefield. Dan dia berkhotbah di ribuan orang. Dan John Wesley, dia adalah seorang priest daripada Anglican pada waktu itu. Dan oleh karena pengaruh daripada George Whitefield adalah he has preached to thousands of people. Dan John Wesley adalah sebagai pendeta yang biasa saja. Dan oleh karena pengaruh George Whitefield, John Wesley mulai berkhotbah di lapangan, di luar. Dan dia juga berkhotbah di ribuan orang. Tetapi kalau dibandingkan, George Whitefield more popular than John Wesley. Here is the point. Setelah apa yang terjadi kepada George Whitefield, dia melayani to the mass. Kepada orang ramai, ribuan orang. Tetapi akhirnya, ya, dia tidak ada movement yang lahir daripada pelayanannya. Berbanding dengan John Wesley, apa yang John Wesley buat? Dia juga berkhotbah di ribuan orang, tapi he did one thing. Dia memulaikan satu movement. Sehingga sampai hari ini movement itu dipanggil Methodist. Dan one of the largest church in the world today. Dan you know what? Pengaruh Methodism, saya tidak berbicara tentang denominasi ya. Just talk about, since we're talking about, berbicara tentang John Wesley. History di Malaysia ini sudah masuk 140 tahun Methodist. Sebelum merdeka lagi. Dan pada tahun hadapan, DUMC adalah menjadi tuan rumah untuk Methodist di Malaysia. Untuk kita merayakan 140 tahun anniversary Methodist di Malaysia. Haleluya. Dan we are being part of it. Backtrack. Apa yang John Wesley buat sehingga movement, apa yang dia buat itu menjadi movement sampai hari ini adalah dia buat satu hal, yaitu dia mulakan yang dipanggilnya society. Society itu adalah church. Di mana setiap orang datang hari Minggu, mereka berkumpul bersama-sama, big number of people coming. Dan tidak puas dengan society, dia buat lagi satu yang dipanggil kelas. Kelas itu mengandungi 12 orang. Setiap minggu mereka berjumpa. Small group. Dan dia sangat strict. Kalau tidak hadir satu kali, dua kali, tiga kali, tidak dibenarkan ambil perjamuan kudus. Ya, dan harus diberi penerangan kenapa tidak datang. Dia begitu strict. Dan tidak cukup dengan small group yang 12 orang, dia mulakan lagi satu yang dipanggil band. Itu adalah 3 ke 5 orang. Dan itulah hari ini kita mewarisi tradisi yang dimulakan di satu movement ini. Dan inilah yang kita panggil sebagai cell group. Ya, dan itu menjadi satu movement, saudara. Karena apa? Karena ada community. Larger community, middle size community, dan ada small community. Dan itulah yang membuat itu bertahan sampai hari ini. Sampai Methodism berkembang dengan luas di seluruh dunia. Kalau berbanding dengan George Whitefield, dia hanya menjadi pengkhotbah yang luar biasa. He is a good preacher. He is a more popular preacher. Tapi he never start a movement. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kumpulan kita kecil, community kita kecil di sini, tapi I believe when you go back to your place, mungkin suatu hari Tuhan akan bawa kamu ke satu community yang lain. You will start a movement. Karena kamu sudah mulai belajar dari community, dari society, dari kelas, dan kepada band.
Haleluya, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita libatkan diri kita dalam community dan jadikan kita sebagai community yang saling mendorong, saling menguatkan di antara sama lain. Haleluya, mari musik untuk ambil tempat. Kita ingat bahwa community kita adalah community yang mengidentifikasikan ataupun yang identify siapa kita di hadapan Tuhan. Yang identify identiti kita, yang mengenal pasti, yang meneguhkan identiti kita. Oh, kita semua memerlukan Yesus. I'm love. Saya dikasihi. I belong to Christ. I belong to this community. What I tell you what? Kita bukanlah community yang sempurna. Banyak kelemahan kita. Kalau kamu mencari kesempurnaan, kita tidak akan dapat kesempurnaan daripada manusia. Amin. Mari kita menjadi community yang akan menunjukkan potensi-potensi dalam diri kita. Ya, mungkin selama ini kamu tidak kenal kamu adalah seorang ada hero di dalam kamu. Kamu mungkin selama ini kamu tidak kenal bahwa you are warrior di dalam diri kamu. Mungkin selama ini kamu tidak kenal bahwa there is something that's so powerful in you. Dan community ini mulai tunjukkan itu, dan community ini mulai kembangkan itu kepada kamu, saudara. Marilah kita menjadi community yang saling mendorong dan menguatkan itu sama lain. Let us pray. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Mari kita tenang di hadapan Tuhan sementara kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Ambil masa ini untuk merenung dirimu di dalam community ini. Haleluya, thank you Lord. Saya mendorong kita semua hari ini, saudara. Katakan kepada dirimu, I want to be part of this community. Saya mau menjadi bahagian daripada community ini. Saya mau terlibat dalam community ini. Karena disinilah saya mendapat kekuatan, mendapat dorongan. Thank you Lord. Mari saya menjemput kita semua berdiri. Kita ambil masa untuk meresponi firman Tuhan melalui penyembahan kita yang berdoa, terus berdoa menyembah Tuhan. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, yes Lord, tanpa Tuhan yang di sampingku. Tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan
Lord. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan dalam hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai doa kita. Yang berdoa terus berdoa. Mari kita merespon kepada firman Tuhan hari ini dalam hidup kita. Marilah kita menjadi community yang peduli, menjadi community yang mengasihi, menjadi community yang mengampuni. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita jadikan diri kita sebagian daripada community ini. Community yang peduli, community yang tidak menghakimi, community yang akan menjadi tempat di mana kita merasa selamat. Community di mana kita bertumbuh. Jika engkau merasakan selama ini engkau jauh daripada community, mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan, karena pertumbuhan kita adalah sangat bergantung kepada community di mana kita berada. Untuk kita berjalan di dalam rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan, itu juga sangat bergantung kepada community di mana kita berada. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah, terlibatlah, masuklah dalam community yang betul. Community yang memberi, community yang membahagi, community yang pergi, community yang mengasihi. Bukan hanya community yang menerima, tapi mari kita menjadi community yang serve. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau selama ini engkau berkata, saya tidak mampu, saya tidak boleh, saya tidak ada karunia, itu semuanya tidak betul, saudara. Karena setiap pribadi kita diberikan karunia Allah. Bahkan kita semua menjadi gift. Bagaimana kita menjadi berkat kepada community kita. Karena Tuhan sedang memberkati kita, saudara. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita pandang Tuhan, pandang wajah-Mu. As we look to God, yang menjadi center, yang menjadi pusat kepada community kita, kita dapat melakukan perkara yang besar bagi Tuhan.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan kami Tuhan. Harapan dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa pada pagi, petang, tengah hari ini Tuhan Yesus. Hamba memberkati setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Biarlah kami menjadi community yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Supaya kami menjadi community yang tempat selamat untuk kami bertumbuh. Tempat yang untuk kami mengenal panggilan Tuhan, mengenal diri kami siapa, mengenal tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Kami berdoa Tuhan beri kami menjadi community yang saling menolong, saling menopang, saling menguatkan, saling menggerakkan, saling provoke each other to love God, to love each other, provoke each other Tuhan, untuk merangsangkan di antara satu sama lain untuk kami terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, kami mau katakan yes Lord, we want to be part of the community of the redeemed people. Kami mau menjadi, we want to be part, kami menjadi bahagian besar di dalam community yang akan dapat dipakai Tuhan untuk menjangkau, untuk menjadi berkat kepada community besar kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin community kami kecil, mungkin cell group kami kecil, mungkin keluarga kami kecil, mungkin gereja kami kecil, tapi kami percaya Tuhan, apabila kami menempatkan Yesus di tengah-tengah community ini, kami dapat melakukan perkara yang ajaib, kami dapat melakukan perkara yang besar, kami dapat melakukan perkara yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. We can do all things through Christ who strengthen us. Kami dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Kami bersyukur untuk community ini, kami bersyukur untuk keluarga ini, kami bersyukur untuk cell group kami bersyukur untuk pribadi lepas pribadi, kami bersyukur untuk pemimpin-pemimpin kami bersyukur untuk keluarga besar kami ini Tuhan. Kami jauh daripada sempurna, tapi Engkau yang menyempurnakan kami Tuhan. As we come together, we become strong. Apabila kami bersatu Tuhan, kami menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Apabila kami bersatu Tuhan, kami belajar mengasihi di antara sesama lain. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama-Mu. Lord, thank you Lord for this wonderful community of BM Church. Terima kasih Tuhan untuk keluarga besar DMC Bahasa. They are gift to me Lord, and we are gift to each other. We give you praise. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Jadikan kami berkat-Mu ya Tuhan. Dia berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung, dan membawamu ke hadirat-Nya tanpa cacat celah, dan memenuhikan sukacita yang ada di dalammu. Dialah Allah yang esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuasaan dan keagungan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, semua community Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.